Saat aku sedang tugas bisnis di Prancis. Tiba-tiba ibuku menelpon dengan panik ketakutan. Dia berkata, "Nak, dia mencuri semua aset bisnis keluarga kita dan kabur." Saat itu juga aku langsung terbang kembali ke Indonesia. Dan aku berhasil menemukan adik tiriku di sebuah kontrakan kecil dengan kondisi hamil, sendirian dan ketakutan. Dia mengusirku sambil menangis. Aku yakin ada sesuatu yang tidak beres padanya. Dan benar saja, kutemukan sebuah rahasia. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Vika sedang berada di Paris, di sebuah restoran yang menghadap langsung ke Menara Eiffel. Kaca di depannya memantulkan kerlip lampu menara yang baru saja menyala, bersaing dengan gemerlap di dalam ruangan. Dia baru saja menandatangani kesepakatan bisnis terbesar dalam karirnya. Timnya dari cabang Eropa bersulang, merayakan kemenangan mereka. Vika, di usia 32 tahun, merasa berada di puncak dunia. Dia merapikan hijab sutra berwarna krem yang membingkai wajahnya, tersenyum puas. Hidupnya terasa sempurna. Karir yang cemerlang, dan seorang suami yang luar biasa, Farhan, yang mendukung penuh dari Jakarta. Farhan adalah batu karangnya, pria yang selalu tenang dan logis, yang mengelola bisnis keluarga mereka di Indonesia sementara Vika berekspansi secara global. Tanpa dukungannya, Vika tidak akan pernah berada di sini. Di tengah tawa dan denting gelas, ponsel di atas meja bergetar hebat. Nama Ibu Hani, ibunya, tertera di layar. Aneh. Ibunya tahu dia sedang dalam pertemuan penting. Vika menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga, memberi isyarat, sebentar, pada timnya. "Assalamualaikum, Bu. Ada apa?" Vika tidak pernah menyelesaikan kalimatnya. Yang terdengar bukan sapaan hangat, melainkan isak tangis yang histeris dan panik. Suara Ibu Hani melengking, membuat seluruh darah di wajah Vika terasa surut. "Vika, pulang, Nak, pulang sekarang." "Bu, Ibu kenapa?" "Tenang, Bu. Ada apa?" Vika segera berdiri, berjalan cepat menjauhi keriuhan meja, menuju balkon restoran. Udara Paris yang sejuk langsung menerpa wajahnya, kontras dengan rasa panas yang tiba-tiba menjalari lehernya. Dia mencengkeram pagar balkon. "Hancur, Vika. Hancur semua." Ibunya meraung di telepon. "Gadis itu, Resti. Adik tirimu itu, dia ular. Dia menghancurkan kita." Vika membeku. Resti, adik tirinya yang berusia 23 tahun. Putri dari istri kedua almarhum ayah. Gadis pendiam, penakut, yang selalu menunduk dan nyaris tak terdengar suaranya. Gadis yang, sejujurnya, selalu Vika anggap sedikit polos dan lamban. Sejak ayah meninggal dan ibunya menyusul setahun kemudian, Resti tinggal bersama mereka, lebih tepatnya di pavilion belakang rumah utama, atas kebaikan hati Farhan. Apa yang sudah bisa dia lakukan? "Resti? Ada apa dengan Resti, Bu?" "Dia kabur," jerit Ibu Hani. "Dan dia mengambil semuanya." "Semuanya, Vika? Dia menipu Ibu. Kemarin dia datang, menyuruh Ibu menandatangani setumpuk dokumen. Dia bilang itu untuk investasi baru. Dia bilang Farhan sudah memeriksanya. Ibu percaya saja, Vika." Ibu tanda tangan. Tangan Vika yang memegang ponsel mulai gemetar. "Dokumen apa, Bu?" Ibu tidak tahu. Dan hari ini, pagi ini pengacara menelepon. Semua aset perusahaan atas namanya. Rekening kita dibekukan. Perusahaan kita, Vika. Perusahaan ayahmu. Sekarang jadi milik dia. Dia kabur, Vika. Dia mengkhianati kita. Pikiran Vika berpacu. Ini tidak masuk akal. Resti, yang bahkan tidak bisa memutuskan mau makan apa untuk sarapan, tiba-tiba merencanakan pengambil alihan perusahaan yang begitu rumit. Resti, yang selama ini hidup menumpang, yang selalu menunduk setiap kali berbicara? Tidak. Ini salah. Logika Vika menolak mentah-mentah. Resti tidak punya kapasitas intelektual untuk melakukan ini. Dia hanya pion. Tapi pion siapa? "Bu," kata Vika, memaksa suaranya untuk tetap tenang, padahal jantungnya serasa dicabut paksa. "Tenang. Dengar Vika. Sekarang, di mana Farhan? Kenapa dia tidak menangani ini?" Ada jeda sesaat. Jeda yang terlalu lama. Yang hanya diisi oleh isak tangis Ibu Hani yang semakin menjadi-jadi. "Ibu tidak tahu," serunya, kini dengan nada ketakutan yang baru.
Itu dia masalahnya. Ibu sudah meneleponnya puluhan kali sejak pagi. Ponselnya tidak aktif. Kantor bilang dia tidak masuk hari ini. Ya Tuhan, Vika, jangan-jangan gadis itu, jangan-jangan Resti juga mencelakai suamimu. Cepat pulang, nak, cepat pulang. Klik. Telepon terputus. Vika berdiri mematung di balkon. Gemerlap menara Eiffel di depannya tiba-tiba terasa seperti ejekan. Pesta perayaan di dalam restoran terdengar seperti dengungan yang jauh. Rekannya membuka pintu balkon. Vika, Anda baik-baik saja? Vika menoleh, wajahnya pasti sepucat kapas. Batalkan semuanya, katanya. Suaranya datar, tanpa emosi. Ada urusan darurat di Jakarta. Harus pulang. Sekarang. Vika tidak peduli lagi dengan kesepakatan bisnis. Dia tidak peduli dengan Paris. Pikirannya sudah terbang melintasi benua. Ibu Hani menyalahkan Resti. Tapi logikanya, intuisinya sebagai pebisnis yang terlatih membaca situasi, meneriakkan satu hal yang jauh lebih mengerikan. Resti tidak mungkin melakukan ini sendirian. Dan suaminya, Farhan, menghilang di saat yang bersamaan. Seluruh perjalanan kembali ke Jakarta adalah siksaan terpanjang dalam hidup Vika. Dia tidak tidur sedikitpun selama 18 jam penerbangan. Pikirannya berputar-putar, mencoba menyusun skenario. Skenario pertama, ibunya benar. Resti adalah dalang jenius yang jahat, dan dia menculik atau melukai Farhan untuk melumpuhkan mereka. Skenario ini konyol. Resti bahkan tidak bisa mengemudi. Skenario kedua, Farhan diculik oleh Resti dan komplotannya. Mungkin saja. Tapi siapa komplotannya? Dan mengapa Resti? Lalu ada skenario ketiga. Skenario yang begitu mengerikan, yang terus Vika coba tepis dari pikirannya. Skenario di mana Farhan tidak diculik. Skenario di mana dia tidak terluka. Skenario di mana dia terlibat. Tidak. Vika menggelengkan kepala di kegelapan kabin pesawat. Tidak mungkin Farhan. Suaminya. Pria yang setiap pagi membuatkannya kopi. Pria yang selalu mendengarkan keluh kesahnya tentang rapat yang alot. Pria yang mendorongnya mengambil alih cabang Eropa. Pria yang berkata, pergilah. Kejar mimpimu. Aku akan jaga benteng di rumah. Dia tidak mungkin mengkhianati Vika. Dia pasti korban, sama seperti Vika dan ibunya. Dia pasti sedang mencari cara. Dia pasti sedang dalam bahaya. Tapi kenapa ponselnya mati? Kenapa dia tidak masuk kerja? Kenapa dia, menurut Ibu Hani, yang memeriksa dokumen palsu itu? Saat pesawat mendarat di Soekarno-Hatta, Vika bukan lagi wanita sukses yang bahagia. Dia adalah wanita yang marah, takut, dan penuh curiga. Dia berlari keluar bandara, mengabaikan sopir perusahaan yang menunggu, dan langsung masuk ke taksi. Tujuannya jelas, rumah. Dia harus mencari tahu di mana suaminya. Vika tiba di rumah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan saat fajar hampir menyingsing. Rumah itu terasa dingin dan kosong. Mobil Farhan tidak ada di garasi. Jantung Vika berdebar kencang. Dia membuka pintu dengan kuncinya sendiri dan masuk. Sepi. Terlalu sepi. Farhan, panggil Vika. Suaranya menggema di ruang tamu yang luas. Tidak ada jawaban. Lampu ruang tengah menyala. Ibu Hani muncul dari arah ruang keluarga, matanya bengkak dan merah. Rupanya dia menginap di sini, menunggui kepulangan Vika. Vika, kamu sudah pulang, nak? Ibu Hani berlari memeluknya, menangis lagi di bahu putrinya. Hancur kita, Vika. Gadis ular itu, dia harus dipenjara. Dia. Vika melepaskan pelukan ibunya dengan lembut tapi tegas. Dia tidak punya waktu untuk histeria. Dia butuh fakta. Bu, Vika harus ke atas. Vika capek. Kita harus ke polisi. Vika, sekarang juga. Kita laporkan Resti. Penjarakan dia, seru Ibu Hani sambil mengikuti Vika menaiki tangga. Nanti, Bu, kata Vika datar. Suaranya serak karena kelelahan dan dehidrasi. Vika perlu memeriksa sesuatu dulu. Vika perlu mandi dan berpikir. Vika mengabaikan Ibu Hani yang terus berbicara di belakangnya. Dia berjalan lurus ke kamar tidur utama mereka. Kamar miliknya dan Farhan. Pintu terbuka. Segalanya tampak normal. Tempat tidur masih rapi. Aroma parfum Farhan yang biasa, campuran mask dan kayu cendana, masih samar-samar tercium di udara. Aroma yang biasanya menenangkan Vika, kini terasa mencekik. Farhan tidak ada di sini, tapi barang-barangnya masih ada. Setelan jasnya masih tergantung rapi di lemari terbuka. Sepatunya berjejer.
Koper yang biasa dia pakai untuk perjalanan bisnis ada di tempatnya. Jika dia kabur, dia tidak membawa banyak barang. Jika dia diculik, seharusnya ada tanda-tanda perlawanan. Tapi kamar ini rapi, terlalu rapi. Dia pasti diculik. Vika? Kata Ibu Hani dari ambang pintu, seolah membaca pikiran Vika namun menarik kesimpulan yang salah. Resti itu pasti punya komplotan. Mereka pasti menyekap Farhan di suatu tempat. Mereka mengincar suamimu. Vika tidak menjawab. Matanya tertuju pada meja di sisi tempat tidur Farhan. Meja tempat suaminya biasa meletakkan jam tangan dan dompetnya. Kosong. Dompet dan jam tangannya dia bawa. Tapi lacinya sedikit terbuka. Hanya sedikit, seolah ditutup terburu-buru. Vika mendekat. Ibu Hani masih berbicara, kita harus cek rekening bank. Mungkin dia minta tebusan. Ya Tuhan, Vika, bagaimana kalau dia? Vika menarik laci itu hingga terbuka penuh. Isinya biasa saja. Buku catatan kecil. Beberapa kwitansi lama. Pengisi daya. Sebuah jam tangan yang sudah lama rusak. Vika mengaduk isinya dengan tangan. Ada sesuatu di bagian bawah. Di bawah tumpukan kertas-kertas tidak penting, Vika menemukan dua benda. Benda pertama adalah sebuah kartu nama. Kartu nama dari sebuah klinik. Bukan klinik biasa. Ini adalah klinik kebidanan dan kandungan ternama di Jakarta Selatan. Dr. Amanda Wijaya, SPOG. Kenapa Farhan menyimpan kartu nama Dr. Obgin? Pikiran Vika langsung tertuju pada dirinya sendiri. Apakah Farhan ingin memberinya kejutan? Merencanakan program kehamilan untuk mereka? Tapi mereka sudah sepakat untuk menundanya 1 tahun lagi, sampai proyek Paris Vika selesai. Sebuah harapan kecil yang aneh dan tidak pada tempatnya muncul di hati Vika. Lalu Vika melihat benda kedua. Benda yang membuat darahnya benar-benar beku. Selembar kertas resep yang terlipat rapi. Tangan Vika gemetar hebat saat membukanya. Itu resep dari dokter yang sama di kartu nama tadi. Dr. Amanda Wijaya. Resep untuk vitamin kehamilan. Asam folat, zat besi, dan kalsium. Dosisnya kuat. Tapi bukan itu yang membuat Vika terhuyung mundur hingga menabrak lemari pakaian. Bukan resepnya. Bukan nama dokternya. Itu adalah nama pasien yang tertulis di bagian atas resep. Ditulis dengan rapi oleh mesin cetak komputer rumah sakit. Pasien, NN Resti Anggraini. Vika membaca nama itu berulang-ulang. Resti. 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 Dunia Vika berhenti berputar. Seluruh skenario di kepalanya hancur dan tergantikan oleh satu kebenaran yang brutal. Resep vitamin kehamilan. Atas nama Resti. Di dalam laci pribadi suaminya. Ini bukan penculikan. Ini bukan Resti si dalang kejahatan. Ini konspirasi. Ini pengkhianatan. Suaminya, Farhan, menghilang. Adik tirinya, Resti, menghilang. Dan Resti hamil. Vika, kamu kenapa, Nak? Suara Ibu Hani terdengar jauh. Vika tidak bisa menjawab. Dia melipat kembali kertas resep itu dengan tangan kaku. Di bagian bawah resep, ada alamat pasien. Alamat yang digunakan Resti untuk mendaftar ke klinik itu. Itu bukan alamat rumah mereka. Itu alamat yang tidak Vika kenali. Sebuah alamat di pinggiran kota. Vika memasukkan kertas itu ke dalam saku blazernya. Dia berbalik menghadap Ibu Hani, wajahnya pasti terlihat mengerikan. Vika mau istirahat, katanya dengan suara datar yang bahkan dia sendiri tidak kenali. Ibu pulang dulu, ya. Tenangkan diri. Jangan hubungi polisi. Jangan hubungi siapapun. Biar Vika yang urus. Tapi Vika. Tolong, Bu, kata Vika lebih tegas. Vika perlu berpikir. Sendirian. Setelah Ibu Hani pergi dengan enggan, Vika berdiri di kamar mandi, menatap pantulan wajahnya di cermin. Wanita yang sama yang kemarin merayakan kemenangan di Paris. Tapi matanya berbeda. Mata di cermin itu dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Vika tidak mandi. Dia tidak tidur. Dia mengambil kunci mobilnya, memasukkan alamat dari resep itu ke ponselnya, dan keluar dari rumah. Dia tidak lagi mencari suami yang hilang. Dia sedang berburu pengkhianat. Perjalanan ke alamat di pinggiran kota itu terasa seperti mimpi buruk terpanjang dalam hidup Vika. Dia memacu mobilnya, melintasi jalanan Jakarta yang mulai ramai, namun pikirannya berada di tempat lain. Jet lag menarik-narik kelopak matanya, tetapi adrenalin yang dipicu oleh pengkhianatan membuatnya tetap terjaga. Setiap lampu merah terasa seperti siksaan, setiap kemacetan adalah ujian kesabaran. Yang dia pegang erat-erat adalah kertas resep itu. Bukti.
Sebuah kata yang terasa sangat pahit. Bukti perselingkuhan, bukti kebohongan, dan mungkin, bukti kejahatan yang jauh lebih besar. Logika bisnisnya mulai mengambil alih, menekan rasa sakit emosional. Dia mulai menganalisis. Fakta, perusahaan diambil alih secara legal menggunakan tanda tangan Ibu Hani. Fakta, dalangnya adalah Resti, setidaknya di atas kertas. Fakta, Farhan, suaminya, menghilang bersamaan dengan Resti. Fakta, Farhan dan Resti memiliki hubungan rahasia, dibuktikan dengan resep kehamilan yang disembunyikan di laci Farhan. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan, konspirasi. Ini bukan penculikan. Ini bukan Resti yang tiba-tiba menjadi jenius kriminal. Ini adalah rencana yang disusun rapi oleh dua orang yang paling dia percayai di dunia. Farhan, suaminya, dan Resti, adik tirinya. Mobil Vika akhirnya tiba di area yang ditunjukkan oleh peta digital. Ini adalah kebalikan dari dunianya. Jalanan besar yang mewah menyempit menjadi jalan kecil, lalu menyempit lagi menjadi ganggang padat yang bahkan sulit dilalui oleh satu mobil. Bau got yang menyengat dan sampah yang membusuk langsung menusuk indera penciumannya begitu dia membuka jendela. Dia memarkir mobil mewahnya di ujung gang, keputusan yang langsung menarik perhatian. Beberapa pria yang sedang duduk-duduk di warung kopi menatapnya tanpa berkedip. Seorang wanita berhijab sutra, turun dari sedan Eropa, terlihat sangat tidak pada tempatnya. Vika mengabaikan mereka. Dia mengunci mobilnya dan melangkah masuk ke dalam gang. Wajahnya dingin dan penuh tekad. Sepatunya yang mahal mengetuk-ngetuk paving block yang retak. Dia mengikuti nomor rumah di ponselnya, masuk lebih dalam ke labirin yang kumuh. Rumah-rumah berimpitan, kabel-kabel listrik menjuntai rendah seperti jaring laba-laba. Dia akhirnya menemukan alamat itu. Bukan rumah, melainkan sebuah bangunan kos-kosan atau kontrakan semi-permanen bertingkat 3, dengan cat yang sudah mengelupas di mana-mana. Alamat di resep itu mencantumkan, kamar 302. Vika masuk ke lorong yang gelap dan pengap. Tangga semennya curam dan kotor. Dia menaiki lantai demi lantai, melewati pintu-pintu kamar yang tertutup, dari baliknya terdengar suara televisi, tangisan bayi, dan pertengkaran. Dia tiba di depan kamar 302. Pintu kayu lapisnya terlihat tipis. Kuncinya tampak ringkih. Vika menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang tertahan. Dia tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya dan menggedor pintu itu dengan keras. Bukan ketukan, melainkan gedoran yang menuntut. Resti, buka pintu ini. Resti. Hening sesaat. Terdengar suara langkah kaki panik dari dalam, lalu suara sesuatu yang terjatuh. Resti. Aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya, atau aku akan mendobraknya, teriak Vika. Suaranya bergema di lorong sempit itu. Terdengar suara tangisan tertahan dari balik pintu. Lalu suara kunci diputar dengan gemetar. Pintu terbuka sedikit, hanya sebatas rantai pengaman yang terpasang. Dari celah sempit itu, Vika bisa melihat sebelah mata yang memerah dan penuh ketakutan. Kak Vika. Bisik suara itu, pecah. Vika tidak punya kesabaran untuk ini. Dia mendorong pintu itu dengan sekali sentakan kuat. Rantai pengaman itu terbuat dari logam murah. Sekrupnya langsung tercabut dari kusen kayu yang lapuk. Pintu terbanting terbuka. Resti menjerit ngeri dan terhuyung mundur. Tersandung tumpukan pakaian kotor. Vika melangkah masuk dan membanting pintu hingga tertutup di belakangnya. Dia mengunci slot pintu dari dalam. Mereka sekarang terjebak bersama di ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter itu. Ruangan itu pengap dan berantakan. Pakaian berserakan di lantai. Piring-piring kotor menumpuk di sudut. Hanya ada satu kasur tipis di lantai tanpa ranjang, satu kipas angin kecil yang berputar berisik, dan satu kamar mandi kecil di sudut. Tapi bukan kekumuhan itu yang membuat Vika terpaku. Itu adalah Resti. Adik tirinya itu berdiri di tengah ruangan, gemetar dari kepala sampai kaki. Dia mengenakan daster kusam yang sudah pudar warnanya. Dan di balik daster itu, terlihat jelas apa yang coba disembunyikan oleh resep itu. Perutnya buncit. Sangat buncit. Ini bukan kehamilan awal. Ini sudah besar. Mungkin 7 atau 8 bulan. Wajah Resti pucat pasi. Air mata mengalir deras di pipinya. Dia menatap Vika seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Pergi. Bisik Resti, suaranya bergetar hebat. Pergi, Kak kumohon. Pergi. Vika tertawa, tapi suaranya terdengar kering dan pahit. Aku baru saja terbang melintasi separuh dunia, Resti. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Di mana dia? Pergi.
Resti tiba-tiba menjerit, menutupi telinganya. Kakak nggak seharusnya di sini. Pergi. Di mana Farhan? Tuntut Vika. Suaranya kini naik 1 oktav, dingin seperti es. Ketakutan di mata Resti berubah menjadi teror murni. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik, air matanya semakin deras. Aku nggak tahu, Kak, kumohon pergi. Kamu bohong. Vika melangkah maju. Resti tersudut ke dinding, memegangi perut besarnya seolah melindunginya. Jangan, Kak, kumohon. Dia akan membunuhku kalau tahu kakak di sini. Kalimat terakhir Resti menggantung di udara pengap kamar kontrakan itu. Dia akan membunuhku kalau tahu kakak di sini. Vika berhenti melangkah. Ekspresi kemarahannya tergantikan oleh kekagetan sesaat. Dia, bukan, kami. Bukan, kita. Tapi, dia. Resti tidak mengatakan, Farhan akan membunuhku. Tapi nada ketakutan yang luar biasa itu hanya merujuk pada satu orang. Dia, ulang Vika, suaranya kini kembali tenang, tajam, dan penuh perhitungan. Maksudmu Farhan? Resti tersentak seolah Vika telah menamparnya. Dia tidak menjawab. Dia hanya terisak. Tubuhnya luruh ke lantai, meringkuk di sudut, memeluk perutnya seerat mungkin. Vika menatap pemandangan di depannya. Ini bukan wanita yang sedang merayakan kemenangan setelah berhasil mencuri miliaran rupiah. Ini adalah tahanan. Seorang gadis bodoh yang ketakutan setengah mati, ditinggalkan sendirian di tempat kumuh ini. Vika menarik satu-satunya kursi plastik di ruangan itu, membersihkannya dari debu dengan sapuan tangannya, dan duduk. Dia duduk tegak, hijabnya masih terpasang rapi, kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Aku akan bertanya sekali lagi, Resti, kata Vika, suaranya datar. Di mana Farhan? Aku nggak tahu, Kak, pekik Resti. Dia cuma antar aku ke sini 3 hari yang lalu. Dia bilang ini tempat aman. Dia bilang aku harus tunggu dia. Dia bilang dia akan urus semuanya. Lalu dia ambil ponselku. Dia cuma kasih aku ponsel jadul ini. Resti menunjuk ke sebuah ponsel lama yang tergeletak di kasur. Dia bilang cuma dia yang bisa hubungi aku. Dia belum telepon lagi. Vika menatap Resti. 3 hari yang lalu. Itu berarti tepat setelah Ibu Hani menandatangani dokumen-dokumen itu. Tepat sebelum Vika ditelepon di Paris. Farhan telah merencanakan ini dengan sempurna. Dia menempatkan Resti di sini, mengambil alih perusahaan, lalu menghilang. Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Tanya Vika. Aku nggak tahu. Jangan bohong. Suara Vika menajam. Kamu menipu Ibu Hani. Kamu menyuruhnya menandatangani dokumen pengalihan aset. Kamu mencuri perusahaan kami. Bukan, teriak Resti, membela diri. Bukan aku. Itu Mas Farhan. Dia yang siapkan semuanya. Dia bilang itu cuma formalitas. Dia bilang itu untuk melindungi aset keluarga dari investor luar yang jahat. Dia bilang kakak terlalu sibuk di Paris dan dia butuh bantuanku. Dia bilang Ibu Hani sudah setuju. Vika memejamkan matanya sesaat. Bodoh. Mereka berdua bodoh. Ibunya yang terlalu percaya, dan adik tirinya yang dibutakan cinta. Cinta? Vika membuka matanya. Itu alasannya, kan? Kamu melakukan ini semua karena kamu mencintainya. Wajah Resti memerah di balik air matanya. Dia menunduk. Kamu bersekongkol dengannya untuk menghancurkan kami. Lanjut Vika, suaranya dingin. Kamu tidur dengan suami kakakmu sendiri. Bukan begitu, bantah Resti lemah. Aku cinta dia, Kak. Dan dia juga cinta aku. Dia bilang dia sudah nggak cinta lagi sama kakak. Dia bilang kakak dingin, gila kerja, lebih mementingkan karir daripada suami. Dia bilang dia akan ceraikan kakak dan menikahiku. Setiap kata terasa seperti sayatan pisau. Vika merasakan mual yang hebat, campuran antara jet lag, amarah, dan rasa sakit yang menusuk. Dia sudah menduganya, tapi mendengarnya langsung dari mulut Resti terasa berbeda. Jadi, Vika berkata pelan, kamu merebut suamiku. Dan kamu merebut perusahaanku. Aku nggak merebut, isak Resti. Dia yang datang padaku. Dia bilang dia kesepian. Dan perusahaan, aku nggak ngerti soal perusahaan. Aku cuma melakukan apa yang dia minta. Vika berdiri. Rasa ibanya telah menguap. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin. Dia berjalan mendekati Resti yang masih meringkuk di lantai. Vika berjongkok, menyamakan tinggi matanya dengan mata adik tirinya yang bengkak.
Lalu ini, kata Vika, suaranya nyaris berbisik. Matanya tertuju pada perut buncit Resti. Ini juga yang dia minta? Resti terdiam. Tangisannya berhenti sesaat, digantikan oleh ketakutan yang lebih dalam. Vika menatap lurus ke mata Resti. Dia teringat kertas resep di sakunya. Dia teringat laci suaminya. Jawab aku, Resti. Dunia Vika terasa menyempit. Seluruh kebisingan dari luar gang, suara kipas angin, semua lenyap. Yang ada hanya dia dan Resti di ruangan pengap itu, dan sebuah pertanyaan yang menggantung. Itu. Vika harus memaksa kata-kata itu keluar dari tenggorokannya. Anak dia? Resti tidak menjawab. Dia tidak perlu menjawab. Dia memalingkan wajahnya, tapi Vika bisa melihat getaran di bahunya. Resti mulai menangis lagi, kali ini bukan tangisan panik, melainkan tangisan putus asa. Tangisan seseorang yang telah mengakui sebuah kebenaran yang memalukan. Tangisannya adalah jawaban, ya. Pengkhianatan itu kini sempurna. Ini bukan hanya pengkhianatan finansial. Ini adalah pengkhianatan paling intim dan brutal. Suaminya tidak hanya mencuri masa depan finansial Vika, dia telah menciptakan masa depan baru, seorang pewaris, dengan adik tirinya sendiri. Vika berdiri. Dia tidak lagi merasa marah. Yang dia rasakan hanyalah kehampaan yang dingin. Dia mengerti sekarang. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang penghancuran total. Farhan tidak hanya ingin kaya. Dia ingin menggantikan Vika. Dia akan membunuhku. Resti terisak lagi, menggumam pada lantai. Dia bilang, kalau sampai kakak tahu, kalau sampai ada yang tahu sebelum waktunya, dia akan habisi aku. Vika menatap puncak kepala Resti. Kamu tahu, kata Vika pelan, sekarang aku percaya itu. Dia berbalik, melihat sekeliling ruangan kumuh itu. Ini bukan tempat aman, bodoh. Ini tempat pembuangan. Ini bukan tempat aman, bodoh. Ini tempat pembuangan. Kata-kata Vika menggantung di udara pengap kamar kontrakan itu, lebih dingin dari putaran kipas angin yang berisik. Resti, yang masih meringkuk di lantai, mengangkat wajahnya yang sembab. Kebingungan sesaat mengalahkan ketakutannya. Apa maksud kakak? Mas Farhan, dia bilang ini aman. Dia bilang tidak ada yang akan menemukanku di sini. Vika nyaris tertawa, sebuah suara kering tanpa humor. Tentu saja dia bilang begitu. Dan kamu percaya? Kamu lihat tempat ini? Ini adalah tempat di mana orang menghilang. Ini adalah tempat di mana seorang wanita hamil yang sendirian bisa jatuh atau sakit tanpa ada yang peduli. Ini adalah tempat di mana tidak ada saksi. Dia tidak membawamu ke sini untuk melindungimu, Resti. Dia membawamu ke sini untuk mengisolasi kamu. Pikiran Vika bekerja dengan kecepatan tinggi, memproses semua variabel baru. Amarah emosionalnya sebagai istri yang dikhianati mulai surut, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih tajam dan lebih berbahaya. Pikiran seorang CEO yang sedang menghadapi krisis. Dia mulai berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu, 3 langkah ke satu sisi, 3 langkah ke sisi lain, seperti singa di dalam kandang. Resti memandangnya dengan ngeri. Tapi kenapa? Dia sudah dapat semuanya. Kan? Perusahaan uangnya, dia bilang kita akan hidup baru. Hidup baru? Vika berhenti. Kamu benar-benar percaya itu? Kamu pikir pria yang menipu istrinya dan menghamili adik iparnya di belakang punggungnya adalah pria yang bisa dipercaya? Vika berhenti di depan Resti. Sekarang, berhenti menangis dan mulai berpikir. Kamu adalah satu-satunya saksi. Kamu adalah satu-satunya orang selain aku yang tahu dia adalah dalangnya. Apa yang biasanya dilakukan penjahat terhadap saksi? Wajah Resti kehilangan sisa-sisa warnanya. Dia menjadi sepucat dinding yang kotor itu. Tidak, dia tidak mungkin, dia ayah dari anak ini. Itu tidak menghentikannya untuk meninggalkanmu di sini, balas Vika tajam. Dia kembali berjalan, pikirannya berputar lebih kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Rencananya terlalu rumit, sekaligus terlalu ceroboh. Mengambil alih perusahaan, itu meninggalkan jejak kertas yang panjang. Menggunakan Resti sebagai kambing hitam, itu brilian, tapi juga berisiko. Ibu Hani bisa saja mencabut kesaksiannya, atau pengacara bisa menemukan celah. Farhan adalah pria yang teliti. Dia tidak akan mengambil risiko sebesar ini hanya untuk aset perusahaan, yang Vika tahu, memiliki banyak utang dan kewajiban. Jebakan utamanya pasti bukan perusahaan. Perusahaan itu hanya langkah pertama. Pasti ada hadiah yang lebih besar. Sesuatu yang membutuhkan langkah-langkah rumit ini. Sesuatu yang bernilai miliaran.
Sesuatu yang Farhan tidak bisa dapatkan pikiran Vika berhenti. Ayah dari anak ini, gumam Resti. Pewaris. Warisan. Vika membeku di tempat. Tentu saja. Itu dia. Bukan perusahaan ayah. Tapi warisan ayah. Almarhum ayah Vika adalah pria yang rumit. Dia mencintai Vika, tetapi dia juga merasa bersalah atas Resti, anak dari istri keduanya yang meninggal muda. Sebelum ayah meninggal karena serangan jantung, dia telah mengatur keuangannya dengan sangat hati-hati. Dia meninggalkan perusahaan untuk dikelola Vika dan Ibu Hani. Tapi dia juga membuat sesuatu yang lain. Sesuatu yang dia sebut sebagai dana abadi keluarga. Itu adalah rekening trust fund raksasa yang diisi dengan aset-aset utamanya. Saham-saham blue chip, properti-properti premium, dan uang tunai dalam jumlah besar. Jauh lebih besar nilainya daripada operasional perusahaan sehari-hari. Dan dana itu memiliki klausul yang sangat aneh. Vika ingat pernah memprotesnya pada pengacara keluarga. Ayahnya, dalam usahanya untuk memaksa kedua putrinya akur, telah membuat sebuah aturan yang konyol. Dana abadi itu tidak bisa disentuh oleh siapapun, bahkan oleh Vika sebagai ahli waris utama, sampai Vika dan Resti bersama-sama menandatangani dokumen pencairannya. Ayahnya mungkin berpikir ini akan memaksa Vika untuk menjaga Resti. Tapi yang dia ciptakan adalah, ya Tuhan, bisik Vika. Dia baru saja menemukan lubang di baju zirah Farhan. Dia bergegas ke pintu. Kakak mau kemana? Jerit Resti, panik. Aku perlu menelepon. Sinyal di dalam sini jelek, kata Vika, membuka kunci slot dan melangkah keluar ke lorong yang bau. Dia menuruni tangga, mencari sinyal yang lebih baik di dekat jendela lobi yang pecah. Dia mengabaikan tatapan ingin tahu dari penghuni lain. Dia menekan nomor pengacara keluarganya, Pak Budi. Vika? Ya Tuhan, ibu Anda bilang Anda sudah kembali. Ini bencana. Kita harus. Pak Budi, diam dan dengarkan saya. Potong Vika, nadanya tidak mentolerir bantahan. Saya tidak punya banyak waktu. Jawab pertanyaan saya. Perusahaan. Apakah dia mengambil alih semuanya? Ya. Secara legal, Ibu Hani memberikan kuasa penuh pada Resti, dan Resti menandatangani akta pengalihan. Itu legal, Vika. Sah di mata hukum. Saya tahu. Saya tidak peduli soal perusahaan saat ini, kata Vika. Dana abadi ayah. Apakah dia sudah menyentuhnya? Ada jeda panjang di ujung telepon. Apa? Dana abadi? Tentu saja tidak, kata Pak Budi. Anda tahu itu tidak mungkin. Klausulnya sangat spesifik. Saya yang membuatnya. Itu membutuhkan tanda tangan basah Anda dan adik tiri Anda, di hadapan notaris yang saya tunjuk. Tidak ada cara untuk memalsukannya. Dana itu terkunci rapat. Vika menutup matanya. Dia benar. Jadi, kata Vika pelan, jika Farhan ingin mencairkan dana itu, dia akan membutuhkan tanda tangan Resti. Ya, dan tanda tangan Anda. Dia membutuhkan kedua? Tidak, kata Vika. Dia tidak butuh tanda tangan saya jika saya mati. Atau jika saya dipenjara. Pak Budi terdiam. Vika, apa yang Anda bicarakan? Dia belum selesai, Pak Budi, kata Vika. Dia sudah mendapatkan perusahaan menggunakan Resti. Sekarang dia mengincar dana abadi. Dia pikir dia bisa mendapatkan tanda tangan Resti, lalu mungkin menyingkirkan saya. Atau menjebak saya. Ini gila. Tetap di tempat Anda, Pak Budi. Jangan ajukan apapun. Jangan bicara pada siapapun. Tunggu instruksi saya. Dan yang paling penting, jangan coba hubungi Farhan. Bagi Anda, dia menghilang. Vika menutup telepon sebelum pengacara itu bisa berdebat. Dia berdiri sejenak di lobi yang remang-remang. Amarahnya kini telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan fokus. Farhan belum menang. Dia baru mengambil ronde pertama. Hadiah utamanya masih terkunci. Dan untuk membukanya, dia membutuhkan kunci. Vika berbalik dan berjalan menaiki tangga kembali ke kamar 302. Dia membuka pintu. Resti masih di lantai, menatapnya dengan putus asa. Vika menatap adik tirinya itu. Bukan lagi sebagai simpanan suaminya. Bukan lagi sebagai pengkhianat. Dia menatapnya sebagai sebuah kunci. Kunci miliaran rupiah yang tidak sadar akan nilainya sendiri. Berdiri, Resti, kata Vika. Suaranya kini penuh otoritas yang tidak terbantahkan. Kita perlu bicara. Farhan meninggalkan sesuatu di sini, kan? Dia meninggalkan dokumen untuk kamu tanda tangani. Mata Resti membelalak.
Aku tidak tahu. Jangan bohong padaku. Vika membentak. Pria seperti dia tidak akan meninggalkan apapun secara kebetulan. Dia akan kembali ke sini untuk mengambil sesuatu. Apa itu? Resti gemetar hebat di bawah tatapan tajam Vika. Aku tidak tahu, Kak. Sungguh. Dia cuma bilang aku harus tunggu di sini. Dia bilang dia akan bawa uang dan paspor. Dia tidak akan kembali hanya dengan paspor. Potong Vika. Logikanya berjalan cepat. Farhan tidak akan membiarkan dokumen sepenting pencairan dana abadi berada di luar pengawasannya. Tapi dia juga tidak akan membawa-bawa dokumen itu kemana-mana. Dia akan menyimpannya di tempat yang dia anggap aman. Tempat di mana dia bisa mengambilnya kapan saja. Vika mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan kumuh itu. Pikiran Farhan adalah pikiran yang arogan. Dia akan menyimpan bukti kejahatannya di dekat korbannya. Itu akan memberinya rasa kuasa. Di mana tasnya? Tanya Vika tiba-tiba. Tas apa? Tas yang dia pakai waktu mengantarmu ke sini. Koper? Tas kerja? Dia pasti membawa sesuatu. Resti berpikir sejenak, matanya yang bengkak mencoba mengingat. Dia bawa tas kerja kulitnya. Yang coklat itu. Tapi dia bawa lagi waktu pergi. Dia cuma tinggalkan satu tas ransel ini untukku. Resti menunjuk ke sebuah ransel murah di sudut ruangan, yang mungkin berisi beberapa helai pakaiannya. Vika mengerutkan kening. Bukan di situ. Farhan terlalu pintar untuk itu. Dia tidak akan menitipkan dokumen miliaran rupiah pada Resti. Dia akan menyembunyikannya di sini. Di tempat yang hanya dia yang tahu. Vika memulai penggeledahan. Dia tidak lagi peduli pada privasi atau kekacauan. Dia adalah seorang auditor yang mencari kejanggalan. Dia membuka lemari plastik kecil di sudut. Hanya pakaian kusam Resti dan beberapa bungkus mie instan. Dia berjalan ke kamar mandi kecil. Dia membuka tangki toilet, tempat persembunyian klasik. Kosong, kecuali air kotor. Kak Vika, apa yang kakak cari? Tanya Resti takut-takut, kini bangkit berdiri. Senjata, jawab Vika singkat, matanya memindai bingkai jendela yang rapuh. Dia tidak akan meninggalkanmu di sini tanpa alat untuk menyelesaikan pekerjaan. Senjata? Resti nyaris pingsan. Bukan senjata api, kata Vika tidak sabar. Senjata yang akan dia gunakan melawan kita. Dokumen. Bukti. Dia kembali ke kamar utama. Hanya ada satu tempat tersisa yang masuk akal. Satu tempat di mana orang jarang melihat, namun cukup besar untuk menyimpan bundel dokumen tebal. Kasur. Vika berjalan ke kasur tipis yang tergeletak di lantai. Bantu aku angkat ini, perintahnya. Tapi, angkat. Vika dan Resti, dalam kecanggungan yang luar biasa, mengangkat ujung kasur yang bau apa itu. Dan di sanalah itu. Tergeletak rapi di atas lantai ubin yang retak, sebuah map dokumen kulit berwarna merah marun yang Vika kenali. Itu adalah map khusus yang digunakan notaris keluarga mereka. Di sebelahnya, ada sebuah tas laptop yang Vika tidak kenali. Dia tidak membawanya, bisik Resti. Tentu saja tidak, kata Vika. Dia meninggalkannya di sini dengan sengaja. Dia tahu tidak ada yang akan mencarinya. Dia tahu kamu terlalu bodoh dan terlalu takut untuk melihat ke bawah kasurmu sendiri. Vika menyuruh Resti melepaskan kasur dan mendorongnya ke dinding. Dia berjongkok dan membuka map kulit merah itu. Jantungnya berdebar. Di dalamnya, persis seperti yang dia duga. Setumpuk dokumen tebal, dijilid rapi. Halaman depannya bertuliskan, perjanjian pencairan dan pembagian dana abadi keluarga. Vika membukanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ini adalah rencana Farhan yang sesungguhnya. Dia telah menyusun dokumen yang menyatakan bahwa Vika, secara sukarela, menyerahkan bagiannya dari dana abadi kepada Resti, dengan alasan ketidakstabilan mental, atau mungkin masalah hukum di luar negeri. Itu adalah kebohongan yang sangat rumit. Dan di halaman terakhir, ada dua tempat tanda tangan. Satu untuk Vika, yang jelas akan dipalsukan atau didapat di bawah paksaan. Dan satu lagi. Lihat ini, Vika menunjukkan halaman itu pada Resti. Tanda tangan. Resti Anggraini, baca Resti pelan. Dia membutuhkan ini darimu, kata Vika. Ini adalah hadiah utamanya. Ini bernilai ratusan miliar. Jauh lebih besar dari perusahaan. Dia sudah dapat perusahaan, dan sekarang dia hanya butuh tanda tanganmu di sini untuk mendapatkan sisanya. Jadi dia akan kembali? Tanya Resti, ada nada harapan yang menyedihkan dalam suaranya. Dia akan kembali untuk ini, kata Vika, menepuk dokumen itu. Tapi dia tidak akan membawamu.
Vika kemudian meraih tas laptop yang ada di sebelahnya. Tas itu tidak terkunci. Dia membukanya. Isinya bukan laptop. Isinya adalah sebuah rencana melarikan diri yang sempurna. Dan sebuah rencana penjebakan yang sempurna. Di lapisan atas, ada paspor atas nama Resti. Masih baru. Di sebelahnya, ada tiket pesawat sekali jalan. Ke Singapura? Tidak. Ke Belize. Sebuah negara kecil di Amerika Tengah yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Tiket itu dijadwalkan untuk 3 hari dari sekarang. Dia bilang dia akan membawaku. Bisik Resti, melihat tiket itu. Dia membelikanmu tiket. Itu benar, kata Vika. Tapi lihat apa yang ada di bawahnya. Vika mengeluarkan paspor dan tiket itu. Di bawahnya, ada satu set dokumen lain. Jauh lebih menyeramkan. Itu adalah salinan dari semua dokumen pengalihan perusahaan yang telah ditandatangani Ibu Hani dan Resti. Di atasnya, ada selembar surat. Ditulis tangan. Vika mengenali tulisan tangan itu. Tulisan tangan Resti. Apa ini? Vika bertanya, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Resti mengambil surat itu. Itu adalah surat pengakuan dosa. Untuk Kak Vika. Dia mulai membaca dengan suara bergetar. Surat itu menceritakan bagaimana dia, Resti, telah merencanakan segalanya. Bagaimana dia iri pada Vika. Bagaimana dia sengaja menipu Ibu Hani. Bagaimana dia mengambil semua uang itu untuk dirinya sendiri. Surat itu memohon maaf. Tapi pada intinya, itu adalah pengakuan kriminal yang sempurna. Aku tidak pernah menulis ini, bisik Resti, ngeri. Tentu saja tidak, kata Vika. Tapi ini tulisan tanganmu. Dia, Mas Farhan, dia pernah menyuruhku menulis ulang catatan belanja. Katanya tulisanku jelek, dia menyuruhku mencontoh tulisannya, berlembar-lembar dia. Resti akhirnya mengerti. Farhan tidak sedang mengajarinya menulis. Dia sedang belajar memalsukan tulisan tangan Resti. Vika mengeluarkan bundel terakhir dari tas itu. Itu adalah laporan bank. Laporan dari sebuah rekening bank baru di Panama. Dibuka atas nama Resti Anggraini. Dan di dalamnya, ada bukti transfer awal sebesar 10 miliar rupiah. Uang dari perusahaan yang baru saja dicuri. Vika menjatuhkan dokumen-dokumen itu ke lantai. Puzelnya kini lengkap. Kamu masih belum mengerti, kan? Vika menatap Resti dengan pandangan kasihan yang dingin. Ini rencananya. Ini adalah mahakaryanya. Vika mulai berjalan mondar-mandir lagi, menjelaskan dengan lugas seolah sedang mempresentasikan temuan audit. 1. Dia menghamilimu. Dia butuh pewaris, dia butuh alasan emosional, dan dia butuh alat. Kamu adalah alatnya. 2. Dia menggunakanmu dan ibu untuk mengambil alih perusahaan. Uang operasionalnya dia pindahkan ke rekening di Panama ini. Atas namamu. 3. Dia menempatkanmu di sini, di tempat pembuangan ini, dengan janji-janji palsu. 4. Dia akan kembali ke sini. Mungkin besok, mungkin lusa. Dia akan membawakanmu dokumen dana abadi ini. Vika menendang map merah itu. Dia akan menyuruhmu tanda tangan, dengan janji akan segera membawamu pergi. 5. Setelah kamu tanda tangan, dia akan pergi. Dia akan mengambil dokumen dana abadi itu dan menghilang. Dan 6. Vika berjongkok, menatap mata Resti yang penuh teror. Dia akan meninggalkan tas ini untuk ditemukan. Polisi, yang akhirnya akan ibu hubungi, akan melacakmu ke sini. Dan apa yang akan mereka temukan? Mereka akan menemukan seorang wanita hamil yang ketakutan. Mereka akan menemukan paspor palsu. Tiket sekali jalan ke negara non-ekstradisi. Rekening bank luar negeri atas namamu, berisi miliaran uang curian. Dan yang paling indah. Vika mengangkat surat pengakuan dosa palsu itu. Mereka akan menemukan surat pengakuan yang ditulis dengan sempurna. Ditulis dengan tanganmu sendiri. Vika berdiri. Dia mendapatkan ratusan miliar dari dana abadi. Dia mendapatkan semua sisa uang perusahaan. Dia bebas. Dan kamu, Resti, kamu yang sedang hamil tua, akan masuk penjara seumur hidup. Sendirian. Itulah rencananya. Kamu bukan calon istrinya. Kamu adalah kambing hitamnya. Keheningan total memenuhi ruangan. Suara kipas angin pun seolah terhenti. Resti menatap dokumen-dokumen yang berserakan di lantai. Wajahnya bukan lagi menangis. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, bibirnya bergetar hebat. Dia menatap Vika. Rasa cinta, rasa takut semua itu telah hilang.
digantikan oleh satu kesadaran yang paling mengerikan. Dia monster, bisik Resti. Ya, kata Vika. Dia berjalan ke kasur dan mengambil ponsel jadul yang Farhan tinggalkan untuk Resti. Dan dia akan menelepon ponsel ini. Dia harus memastikan umpannya masih di sini sebelum dia datang. Vika melemparkan ponsel itu ke pangkuan Resti. Dan saat dia menelepon, kata Vika, kamu akan menjawab. Kamu akan menangis. Kamu akan bilang kamu takut. Dan kamu akan bilang kamu akan menandatangani apa saja, asal dia segera menjemputmu. Keheningan yang menyusul pengungkapan Vika jauh lebih menakutkan daripada teriakan Resti sebelumnya. Di ruangan yang pengap dan berbau debu itu, dua wanita yang hidupnya dihancurkan oleh pria yang sama, kini duduk dalam penjara yang sama. Resti, yang sebelumnya hanya menangis karena cinta dan ketakutan, kini terdiam. Wajahnya kosong, menatap tumpukan dokumen di lantai yang merupakan vonis matinya. Surat pengakuan dosa palsu, rekening bank atas namanya, paspor, tiket sekali jalan. Itu bukan perlengkapan pelarian. Itu adalah peti mati yang disiapkan dengan rapi. Dia monster, bisik Resti. Itu bukan lagi pertanyaan. Itu adalah sebuah kesimpulan. Vika mengangguk pelan. Ya, katanya. Amarahnya yang membara kini telah mendingin menjadi baja yang tajam. Dia tidak lagi melihat Resti sebagai adik tiri yang merebut suaminya. Dia melihatnya sebagai dirinya sendiri. Bodoh, mungkin, tapi tetap saja korban. Alat yang akan dibuang setelah tidak lagi berguna. Dan Vika membenci satu hal di atas segalanya, pemborosan. Apalagi pemborosan nyawa. Dia tidak akan membiarkanku hidup, kan, Kak? Tanya Resti, suaranya nyaris tak terdengar. Bahkan jika aku dipenjara, dia akan takut aku bicara. Dia akan membunuhku. Dia akan membunuh bayi ini. Tangan Resti memeluk perutnya erat-erat, sebuah gerakan defensif yang putus asa. Vika menatap perut itu. Perut yang berisi darah daging Farhan. Pewaris yang tidak akan pernah diakui, yang hanya diciptakan sebagai bagian dari sebuah rencana busuk. Tidak, kata Vika. Dia tidak akan menyentuhmu. Suara Vika penuh keyakinan. Itu bukan janji. Itu adalah pernyataan fakta. Itu adalah keputusan bisnis. Farhan telah mengambil aset Vika, dan Vika akan memastikan dia tidak akan mengambil satu hal lagi. Jam-jam berikutnya adalah siksaan. Vika, yang seharusnya runtuh karena jet lag dan pengkhianatan emosional, justru ditenagai oleh adrenalin murni. Dia mengambil alih komando ruangan kecil itu. Dia bukan lagi Vika sang istri. Dia adalah Vika sang CEO yang sedang menangani krisis paling brutal dalam hidupnya. Kita tidak bisa hanya menunggu, kata Resti, suaranya masih bergetar. Bagaimana kalau dia tidak menelepon? Bagaimana kalau dia sudah pergi? Dia belum pergi, kata Vika, seolah itu adalah fakta paling jelas di dunia. Dia berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu, hijabnya yang kemarin masih rapi kini sedikit miring, tapi matanya tetap tajam. Dia belum mendapatkan hadiah utamanya. Map merah itu. Vika menunjuk dokumen dana abadi. Pria serakah tidak akan pernah meninggalkan uang sebanyak itu di atas meja. Perusahaan itu hanya hidangan pembuka. Ini, dia menepuk map itu, adalah hidangan utamanya. Dia akan menelepon. Dia harus menelepon. Dia harus memastikan kuncinya masih di sini. Resti menelan ludah. Kunci itu aku. Kamu adalah kuncinya, tegas Vika. Dan kamu adalah kambing hitamnya. Itu adalah rencana yang sempurna, harus kuakui. Sangat efisien. Ada kekaguman yang dingin dan terpelintir dalam suara Vika untuk sesaat, kekaguman seorang ahli strategi terhadap gerakan lawannya. Tapi dia membuat satu kesalahan. Kesalahan yang sama yang selalu dibuat pria arogan. Apa itu, Kak? Vika berhenti berjalan dan menatap lurus ke mata Resti. Dia meremehkan kita berdua. Dia pikir kamu bodoh, dan dia pikir aku sibuk. Waktu merangkak. Siang berubah menjadi sore. Panas di dalam kamar kontrakan itu menjadi tak tertahankan. Kipas angin kecil hanya mengedarkan udara yang sama-sama pengap. Vika menyadari Resti mulai terlihat pucat. Bukan hanya karena takut, tapi karena dia hamil besar dan dehidrasi. Kamu harus makan, kata Vika tiba-tiba. Perintah itu begitu datar dan praktis sehingga Resti terkejut. Aku tidak lapar. Ini bukan pertanyaan. Ini perintah, kata Vika. Kamu tidak boleh pingsan. Kamu harus tetap fokus. Aku butuh kamu dalam kondisi prima saat telepon itu berdering. Vika mengeluarkan dompetnya. Untungnya, dia masih membawa uang tunai. Dia membuka pintu,
mengabaikan kengerian Resti. Kakak mau kemana? Mencari makanan. Dan air. Kunci pintunya dari dalam. Jangan buka untuk siapapun selain aku, Vika memerintahkan. Dia keluar, melangkah melewati lorong kotor itu seolah-olah dia sedang berjalan di lobi kantornya. Dia tidak punya waktu untuk takut pada preman di gang. Pikirannya tertuju pada monster yang jauh lebih besar. Dia kembali 10 menit kemudian dengan beberapa botol air mineral dan sebungkus roti. Dia menyerahkannya pada Resti. Makan. Minum. Resti makan dalam diam, air matanya menetes ke roti yang dipegangnya. Vika duduk di kursi plastik, punggungnya lurus, menatap dinding yang retak. Mereka tidak bicara. Apa yang bisa dibicarakan? Maaf aku tidur dengan suamimu. Maaf suamiku mencoba menjebakmu seumur hidup. Keheningan lebih baik. Di dalam keheningan itu, Resti mulai berubah. Ketakutan itu masih ada, tetapi di bawahnya, benih kemarahan mulai tumbuh. Dia teringat bagaimana Farhan memandangnya, bagaimana dia berbisik bahwa Resti adalah segalanya bagi dia, bahwa Vika hanyalah rekan bisnis yang dingin. Semua itu bohong. Setiap sentuhan, setiap kata manis, adalah kebohongan yang dirancang untuk membawanya ke ruangan ini, untuk menjadikannya tumbal. Dia tidak hanya mengkhianati Vika. Dia telah mengkhianatinya, dengan cara yang jauh lebih kejam. Malam tiba. Suara-suara dari luar gang menjadi lebih keras. Musik dangdut dari kamar sebelah, pertengkaran dari lantai bawah. Kamar 302 terasa seperti pulau kecil yang terisolasi di tengah lautan kekacauan. Vika tidak menyalakan lampu utama, hanya lampu kamar mandi kecil yang dibiarkan menyala, memberikan penerangan remang-remang yang menakutkan. Dia butuh kegelapan untuk berpikir. Dan kemudian, pada pukul 10 malam, saat ketegangan sudah hampir tak tertahankan, benda itu berbunyi. Ponsel jadul yang tergeletak di kasur tiba-tiba bergetar, dan mengeluarkan nada dering polifonik yang nyaring dan mengerikan. Kedua wanita itu membeku. Itu adalah suara teror, sekaligus suara harapan. Resti menatap ponsel itu seolah-olah itu adalah ular berbisa. Dia tidak bergerak. Vika melompat dari kursinya. Dia tidak meraih ponsel itu. Dia meraih Resti, mencengkeram bahu adik tirinya itu. Sekarang, bisik Vika, suaranya sedingin es. Ingat semua yang dia lakukan padamu. Ingat ruangan ini. Ingat penjara. Ingat anakmu. Vika menekan tombol di ponsel itu, mengaktifkan mode loudspeaker, dan meletakkannya di kasur. Jawab, perintah Vika. Dan ingat, menangis. Telepon itu masih berdering, nada deringnya yang ceria terdengar seperti ejekan di ruangan yang tegang itu. Tangan Resti gemetar hebat. Dia menatap Vika, matanya membelalak ngeri. Dia tidak bisa. Dia akan salah bicara. Dia akan menghancurkan semuanya. Jawab, desak Vika, lebih keras. Dengan jari gemetar, Resti menekan tombol hijau. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara keluar. Halo, Resti? Suara Farhan terdengar melalui speaker. Tenang. Dalam kendali. Bahkan sedikit hangat. Sayang, kamu di sana? Kenapa lama sekali diangkat? Panggilan, sayang, itu bagaikan bensin yang disiramkan ke bara api di hati Vika. Tapi itu juga yang memecah kelumpuhan Resti. Rasa hangat palsu dalam suara itu, setelah dia tahu kebenarannya, terasa sangat menjijikan. Resti menarik napas, dan yang keluar adalah isak tangis yang pecah. Itu bukan akting. Itu adalah ketakutan dan kebencian murni. Mas. Isaknya. Mas, aku takut. Vika mengangguk puas. Bagus. Resti, tenang. Ada apa? Apa yang terjadi? Suara Farhan masih sabar, seperti sedang menenangkan anak kecil yang rewel. Aku takut. Jerit Resti, kini menumpahkan semua emosinya. Ibu Hani tadi telepon aku. Dia bilang Kak Vika sudah pulang. Dia bilang Kak Vika ada di Jakarta. Vika memberi isyarat tangan, menggelengkan kepalanya dengan panik. Bukan aku yang menelepon. Ibu Hani yang telepon. Ulang Resti. Dia maki-maki aku. Dia bilang Kak Vika akan lapor polisi. Dia bilang Kak Vika akan cari aku. Mas, dia akan temukan aku. Dia akan penjarakan aku. Aku takut. Mas. Ada jeda sesaat di ujung telepon. Keheningan yang mematikan. Vika menahan napas. Dia bisa membayangkan wajah Farhan, alisnya berkerut, sedang memproses informasi baru ini. Vika yang sudah kembali adalah variabel yang tidak dia inginkan secepat ini. Tenang,
kata Farhan akhirnya. Suaranya kehilangan sedikit kehangatannya. Kini terdengar lebih tajam, lebih fokus. Dia tidak tahu kamu di mana. Tidak ada yang tahu. Ibu Hani hanya menggertak. Kamu aman di tempatmu. Nggak aman, pekik Resti. Aku nggak mau di sini lagi. Aku mau pergi. Bawa aku pergi sekarang. Mas, aku nggak peduli lagi. Aku akan tanda tangani apa saja. Ini adalah momennya. Vika memberi isyarat pada Resti, menunjuk ke arah map merah di lantai. Dokumen-dokumen itu, lanjut Resti, nyaris histeris. Yang Mas tinggal di bawah kasur. Aku akan tanda tangani. Aku akan tanda tangani semuanya. Dokumen dana abadi itu. Semuanya. Asal Mas bawa aku pergi dari sini. Malam ini juga. Aku nggak mau di penjara. Keheningan lagi. Kali ini lebih lama. Vika bisa mendengar suara napas Farhan yang samar melalui speaker. Roda di kepalanya pasti berputar cepat. Umpan telah dilempar. Pertanyaannya, apakah dia akan mengambilnya? Great. Keserakahan selalu menang. Bagus. Suara Farhan kembali terdengar, kali ini penuh kepuasan yang dingin. Dia berhasil. Umpannya yang ketakutan siap melakukan apa saja. Kamu pintar. Sayang. Itu baru gadisku. Jangan panik. Aku akan urus Vika. Aku akan urus semuanya. Kita akan bertemu. Kapan? Mas? Di mana? Aku nggak mau di sini lagi. Bukan di sana, kata Farhan cepat. Vika tersenyum tipis di kegelapan. Tentu saja bukan di sana. Farhan tidak akan pernah kembali ke tempat pembuangan itu. Terlalu berisiko. Ibu Hani mungkin sudah melacak nomormu. Lalu gimana? Tangis Resti. Dengarkan aku baik-baik, kata Farhan, nadanya kini seperti seorang jenderal. Malam ini, jam 11. Aku ingin kamu siap-siap. Bawa semua dokumen yang ada di tas laptop dan map merah itu. Jangan ada yang tertinggal. Terutama map merah itu. Siap, Mas, tapi kemana? Aku akan kirim mobil untuk menjemputmu di depan gang. 1 jam lagi. Sebuah sedan hitam. Nomor platnya nanti aku kirim lewat SMS. Sopir akan tahu kemana harus pergi. Kamu hanya perlu masuk, bawa dokumennya, dan diam. Jangan bicara dengan sopir. Jangan bawa apa-apa lagi selain dokumen itu. Mobil. Tentu saja. Dia tidak akan datang sendiri. Dia mengirim pion untuk menjemput pion yang lain. Tapi aku mau ketemu Mas. Aku takut sama orang lain. Rengek Resti, memainkan perannya dengan sempurna. Kamu akan ketemu aku, sayang, kata Farhan, suaranya kembali melembut, seperti sedang membujuk. Sopir itu akan mengantarmu langsung padaku. Di tempat yang aman. Setelah kamu tanda tangan, kita langsung pergi. Kita tinggalkan negara ini. Berdua. Seperti rencana kita. Pembohong, batin Vika. Janji, Mas? Aku janji, kata Farhan. Sekarang bersiaplah. Jangan kecewakan aku, Resti. 1 jam lagi. Klik. Telepon terputus. Keheningan di ruangan itu kini terasa memekakan. Rencana Farhan sudah jelas. Resti menatap Vika, wajahnya pucat pasi. Dia kirim mobil, Kak. 1 jam lagi. Vika berdiri. Dia meraih ponselnya sendiri, yang mode diamnya dia nyalakan sejak mendarat. Dia menyalakannya. Tidak ada waktu lagi untuk ragu. Dia tidak mengirim mobil untuk menjemputmu, Resti, kata Vika sambil menekan sebuah nomor panggil cepat. Dia mengirim mobil untuk mengambil dokumen. Dan untuk memastikan saksi satu-satunya menghilang. Resti terkesiap. Jadi sopir itu, dia akan? Vika tidak menjawab. Dia sedang mendengarkan nada sambung di teleponnya. Pak Budi, katanya saat panggilan itu terhubung. Suaranya sedingin baja. Saya Vika. Dia tidak terdengar seperti korban. Dia tidak terdengar seperti istri yang dikhianati. Saya punya pekerjaan untuk Anda. Lanjutnya, saya butuh tim keamanan swasta terbaik yang bisa Anda sewa dalam 30 menit. Bukan polisi. Saya butuh orang-orang yang mengerti cara menangani situasi tanpa menimbulkan keributan. Dan saya butuh alat perekam audio dan video berkualitas tinggi. Sekarang juga. Dia mendengarkan sejenak. Jangan tanya lokasinya. Kirim mereka ke alamat yang akan saya kirimkan. Bukan alamat saya. Ini alamat jebakannya. Vika menutup telepon Pak Budi dan menatap Resti. Kita tidak akan menunggu mobil itu. Kita akan pergi ke lokasi pertemuan itu. Tapi kita akan datang lebih dulu.
Dan kita akan datang dengan cara kita. Kita, Kak, bisik Resti, ngeri. Ya, kata Vika. Wajahnya disinari oleh cahaya ponsel saat dia mengetik alamat yang baru saja dikirimkan Farhan ke ponsel jadul Resti. Sebuah gudang tua di kawasan pelabuhan. Klise. Dia ingin kamu datang sendiri, kan? Vika tersenyum dingin. Dia akan mendapatkan Resti. Tapi dia juga akan mendapatkan aku. Vika meraih tas laptop berisi dokumen-dokumen jebakan itu. Dia menyerahkan map merah dana abadi kepada Resti. Kamu pegang ini. Ini adalah tiketmu. Dia lalu merapikan hijabnya yang kusut di depan cermin kecil yang retak di dinding. Wanita yang menatap balik ke arahnya tampak lelah. Matanya memerah. Tapi di dalam mata itu, ada api yang berkobar. Kita berangkat, kata Vika. Kita akan menjemput suamiku. Kawasan pelabuhan di malam hari adalah dunia yang berbeda. Udara terasa berat oleh bau solar, ikan asin, dan karat. Suara deburan ombak di dermaga terdengar seperti desahan berat. Gudang nomor 7, tempat yang Farhan pilih, adalah sebuah bangunan tua dari baja bergelombang yang berdiri terisolasi di ujung dermaga. Tempat yang sempurna untuk melakukan kesepakatan gelap, atau untuk membuat seseorang menghilang. Vika memarkir mobil sewaan murah yang tadi dia ambil, meninggalkan mobil mewahnya di rumah, beberapa blok jauhnya, di balik deretan kontainer kosong. Dia dan Resti berjalan dalam diam di kegelapan. Resti gemetar hebat. Tangannya memeluk map merah berisi dokumen dana abadi itu ke dadanya seolah itu adalah perisai. Aku nggak bisa, Kak, bisik Resti, air matanya mulai menggenang lagi. Dia akan tahu kalau aku bohong. Dia akan bunuh kita. Vika berhenti di bayangan sebuah forklift berkarat. Dia meraih dagu Resti, memaksa adik tirinya itu menatapnya. Mata Vika di kegelapan tampak berkilat, dingin dan tak kenal takut. Kamu tidak akan bohong, kata Vika, suaranya pelan dan tajam. Kamu hanya akan mengatakan yang sebenarnya. Bahwa kamu takut. Bahwa kamu ingin ini berakhir. Dan kamu akan memberikan map itu padanya saat dia minta. Selebihnya, serahkan padaku. Tapi Kak, timku sudah di dalam. Potong Vika, melepaskan cengkeramannya. Mereka tiba 15 menit yang lalu. Di ujung dermaga, Vika telah bertemu dengan tim yang dikirim Pak Budi. Mereka bukan satpam biasa. Mereka adalah 4 pria berwajah kaku, mantan anggota pasukan khusus, yang bergerak dengan efisiensi senyap. Vika, dengan otoritas seorang komandan, memberi mereka instruksi yang jelas dalam 3 menit. Saya tidak mau dia kabur. Saya tidak mau dia terluka parah. Saya mau dia ditangkap utuh. Jelas Vika pada pemimpin tim. Pasang penyadap dan kamera tersembunyi. 2 orang di atas, 2 orang di pintu belakang. Dia akan datang dengan pengawalan. Lumpuhkan pengawalnya dulu. Target utama, Farhan, milik saya. Pemimpin tim itu hanya mengangguk. Terkesan oleh ketenangan wanita berhijab di depannya yang berbicara tentang jebakan seolah sedang membahas rapat dewan direksi. Sekarang, di dalam gudang itu, 4 kamera definisi tinggi dan 6 mikrofon sensitif telah aktif. Merekam segalanya, mengirimkan sinyal langsung ke van tim yang terparkir 1 kilometer jauhnya. Waktunya, kata Vika. Dia melihat jam di ponselnya. Pukul 11 kurang 5 menit. Ingat, Resti, kamu adalah korban. Mainkan peranmu. Vika mendorong Resti pelan ke arah pintu gudang yang sedikit terbuka, tempat seberkas cahaya kuning dari lampu sodium luar menyinari lantai berdebu. Vika sendiri tidak masuk. Dia mengambil posisi di balik tumpukan palet kayu besar, tepat di samping pintu masuk. Dia memiliki pandangan yang jelas ke tengah ruangan, namun dia sendiri tersembunyi sempurna dalam bayang-bayang. Resti berdiri sendirian di tengah gudang yang luas itu, tampak kecil dan rapuh. Dia memeluk map merah itu. Ketakutannya begitu nyata, begitu murni, sehingga tidak ada akting yang bisa menandinginya. Tepat pukul 11, sebuah sedan hitam mewah meluncur tanpa suara ke depan gudang. Mesinnya tidak dimatikan. 2 pria berbadan tegap dengan setelan jas keluar dari pintu depan, memindai area itu dengan tatapan profesional. Mereka memberi tanda aman. Pintu belakang terbuka. Farhan melangkah keluar. Dia tampak persis seperti yang Vika ingat. Tampan, tenang, berwibawa. Dia merapikan kemeja mahalnya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia adalah raja yang datang untuk mengambil upetinya. Dia melangkah masuk ke gudang, kedua pengawalnya mengikutinya seperti bayangan, satu di belakang, satu lagi berjaga di pintu. Resti, panggil Farhan. Suaranya yang lembut bergema di ruangan besar itu. Resti terlonjak kaget. Mas Farhan?
Farhan tertawa kecil. Dia berjalan mendekat, tapi tidak terlalu dekat. Menjaga jarak. Kamu lihat? Aku datang. Kan? Aku bilang aku akan menjagamu. Dia menatap Resti dari atas ke bawah. Kamu bawa barangnya? Resti mengangguk kaku, mengangkat map merah itu dengan tangan gemetar. Bagus, kata Farhan. Bagus sekali. Dia mengulurkan tangannya. Berikan padaku. Kita tanda tangani di mobil. Kita harus cepat. Vika sudah di Jakarta. Dia wanita gila, bisa melacak kita. Aku takut, Mas, kata Resti, persis seperti yang Vika instruksikan. Tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Farhan. Senyumnya masih tersungging. Setelah ini ditandatangani, semuanya selesai. Kita pergi. Kamu, aku, dan bayi kita. Kita mulai hidup baru. Jauh dari sini. Bahkan Vika, yang tersembunyi di kegelapan, harus mengakui kehebatan akting suaminya. Dia begitu meyakinkan, begitu tulus, hingga nyaris membuat Vika mual. Resti melangkah maju untuk menyerahkan map itu. Tunggu, kata Farhan. Pengawalnya yang di pintu tiba-tiba mengangkat tangan. Ada apa, bos? Tanya pengawal itu. Dia terlalu tenang, gumam Farhan. Matanya menyipit ke arah Resti. Kamu tidak datang sendirian, kan? Dan pada saat itulah Vika memutuskan untuk melangkah keluar. Dia berjalan pelan dari balik tumpukan palet, debu berderak pelan di bawah sepatunya. Dia berhenti tepat di bawah satu-satunya lampu gudang yang masih menyala. Hijab krem yang dipakainya di Paris kini telah diganti dengan hijab katun hitam yang praktis. Wajahnya tenang. Dia benar, kata Vika. Suaranya terdengar jelas, membelah keheningan. Dia tidak sendirian, Farhan. Dunia seakan berhenti berputar. Kedua pengawal itu langsung mengambil posisi defensif, tangan mereka bergerak ke balik jas. Resti menjerit pelan dan mundur. Farhan membeku. Senyumnya lenyap. Wajahnya, untuk pertama kalinya, menunjukkan keterkejutan murni. Dia menatap Vika seolah melihat hantu. Vika. Desisnya. Bagaimana, kamu seharusnya di rumah, menangisi perusahaanmu. Perusahaan? Vika tertawa pelan. Itu kesalahanmu, Farhan. Kamu pikir aku peduli pada perusahaan? Kamu pikir aku terbang 18 jam hanya untuk itu? Vika mulai berjalan pelan, mengitari suaminya. Aku harus berterima kasih padamu. Rencanamu hampir sempurna. Benar-benar brilian. Vika, aku tidak tahu apa maksudmu. Oh, hentikan, bentak Vika. Otoritas dalam suaranya membuat Farhan mundur selangkah. Rekamannya sedang berjalan, jadi sebaiknya kamu dengarkan. Aku tahu semuanya. Vika berhenti. Aku tahu tentang resep kehamilan yang kamu sembunyikan di lacimu. Aku tahu kamu menghamili adikku. Resti terisak di sudut. Aku tahu kamu menipu Ibu Hani, lanjut Vika. Aku tahu kamu menggunakan Resti untuk mengambil alih perusahaan. Aku tahu kamu memindahkannya ke tempat kumuh itu, berencana meninggalkannya. Wajah Farhan berubah dari kaget menjadi marah. Dia tahu dia telah dijebak. Tapi yang paling aku kagumi, kata Vika, suaranya kini sedingin es, adalah rencanamu untuk dana abadi. Map merah itu. Dia menunjuk ke map di tangan Resti. Dan tentu saja, mahakaryamu. Vika berjalan ke arah Resti, mengambil tas laptop dari bahu adik tirinya itu, dan melemparkannya ke lantai di depan kaki Farhan. Dokumen-dokumen jebakan itu tumpah keluar. Rekening Bank Panama atas nama Resti, kata Vika, menendang selembar kertas. Tiket sekali jalan ke Belize. Dan favoritku. Vika berjongkok dan mengambil surat pengakuan dosa palsu itu. Surat pengakuan dosa yang kamu palsukan dengan tulisan tangannya. Mata Farhan membelalak. Dia tahu. Vika tahu segalanya. Kamu bukan hanya ingin mencuri, Farhan, bisik Vika, tatapannya membakar. Kamu ingin menghancurkanku, dan kamu ingin mengubur dia. Farhan tidak lagi berusaha berpura-pura. Wajahnya berubah menjadi seringai kebencian murni. Kamu jalang pintar, desisnya. Seharusnya aku tahu. Kamu terlalu sibuk dengan Paris MU. Ya, seharusnya begitu, kata Vika. Ambil dokumennya. Farhan tiba-tiba berteriak pada pengawalnya. Urus mereka berdua, habisi. Kedua pengawal itu bergerak cepat. Yang satu menerjang Resti untuk merebut map merah, yang satu lagi bergerak ke arah Vika. Sekarang, teriak Vika. Itu adalah kekacauan yang terencana.
Lampu sorot LED berkekuatan tinggi tiba-tiba menyala dari langit-langit gudang, menyinari seluruh ruangan, membuat Farhan dan pengawalnya buta sesaat. Dari atas kontainer, dua pria berpakaian hitam melompat turun. Dua lagi mendobrak pintu belakang. Pengawal Farhan adalah profesional, tapi mereka kalah jumlah dan kalah persiapan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, mereka berdua telah dilumpuhkan di lantai dengan ikatan kabel, tanpa satu pun tembakan dilepaskan. Farhan, dalam kepanikan, melihat satu-satunya jalan keluar, pintu depan tempat mobilnya menunggu. Dia berlari. Tapi Vika lebih cepat. Dia tidak mencoba menghentikannya secara fisik. Dia berdiri di jalurnya. Sudah berakhir, Farhan, katanya. Farhan mendorongnya dengan kasar. Minggir. Vika terhuyung tapi tidak jatuh. Farhan berhasil mencapai pintu. Dia membukanya, siap berlari ke mobilnya. Dan dia berhenti. Di luar pintu, berdiri Pak Budi, dan di belakangnya, dua petugas polisi berseragam lengkap, yang telah dipanggil oleh tim keamanan begitu mereka memiliki bukti rekaman yang kuat. Wajah Farhan runtuh. Semua arogansi, semua kepercayaan diri, lenyap dalam sekejap. Dia menoleh ke belakang, ke dalam gudang. Dia melihat Vika, berdiri tegak di tengah cahaya lampu sorot, hijabnya sedikit miring, tapi matanya bersinar penuh kemenangan. Dia melihat Resti yang menangis, memegang map merah, bukti terakhir yang tidak pernah berhasil dia dapatkan. Dia melihat tim keamanan yang kini mengamankan ruangan. Farhan, suaminya, sang dalang, akhirnya mengerti. Dia telah kalah. Dia tidak dijebak oleh polisi, atau oleh pengacara. Dia telah dijebak oleh istrinya. Pasca kejadian di gudang adalah proses yang cepat dan brutal. Farhan tidak mengatakan sepatah kata pun saat polisi memborgolnya. Wajahnya pucat pasi, matanya terpaku pada Vika dengan kebencian yang murni. Vika hanya balas menatapnya dengan dingin, lalu berbalik untuk menenangkan Resti yang gemetar. Seluruh operasi itu terekam sempurna. Audio pengakuan Farhan, video perintahnya untuk menghabisi mereka berdua, dan kesaksian Vika serta Resti, ditambah tumpukan dokumen penjebakan, sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya, perang beralih dari gudang yang gelap ke ruang rapat yang terang benderang. Perusahaan Vika lumpuh. Rekening dibekukan, karyawan bingung, dan dewan direksi panik. Tapi Vika yang kembali dari Paris bukanlah Vika yang sama dengan yang pergi. Dia yang dulu adalah seorang ekspansionis, dia yang sekarang adalah seorang pejuang. Perusahaan ini tidak akan bangkrut, kata Vika dalam rapat darurat, suaranya tenang namun tegas, bergema di ruang dewan. Aset kita dicuri oleh penjahat bernama Farhan. Dan saya akan mengambilnya kembali. Pak Budi bekerja di ranah hukum. Vika bekerja di ranah bisnis. Dia terbang kembali ke Paris selama 48 jam, menggunakan kesepakatan yang baru dia menangkan sebagai jaminan, menegosiasikan ulang pinban, dan meyakinkan investornya bahwa ini adalah kemunduran sementara, bukan kehancuran. Dia bekerja 18 jam sehari. Dia menjual 2 properti pribadinya untuk membayar gaji karyawan. Dia menolak untuk menyerah. Di sisi lain, kejatuhan Farhan berjalan cepat. Dengan bukti rekaman yang tak terbantahkan, pengacaranya tidak bisa berbuat banyak. Ibu Hani memberikan kesaksian sambil menangis, menceritakan bagaimana dia ditipu oleh menantunya sendiri. Resti, dengan pendampingan hukum yang disediakan Vika, memberikan kesaksian kunci. Dia menceritakan segalanya, bujukan Farhan, perselingkuhan mereka, kehamilannya, janji-janji palsu, dan akhirnya, rencana penjebakan di kamar kontrakan kumuh itu. Surat pengakuan dosa palsu yang Farhan ciptakan justru menjadi bumerang terbesarnya. Ahli grafologi memastikan itu adalah tiruan yang sangat bagus, tapi bukan tulisan tangan Resti. Itu adalah bukti perencanaan yang matang untuk menjebak seseorang. 6 bulan kemudian, ruang sidang penuh sesak. Farhan, kini mengenakan seragam tahanan oranye, terlihat kurus dan kuyu. Arogansinya telah lama hilang, digantikan oleh keputusasaan yang tumpul. Hakim membacakan putusannya. Farhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana berlapis. Suara hakim menggema, termasuk penipuan, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen, dan percobaan pemerasan dengan ancaman. Vika duduk di barisan depan, hijabnya rapi, punggungnya lurus. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemenangan. Hanya kelegaan. Dijatuhi hukuman penjara. Hakim berhenti sejenak, 20 tahun. Gedung pengadilan riuh. Farhan tampak terhuyung seolah dipukul. Dia menoleh, matanya mencari Vika. Vika menatap balik, tanpa ekspresi.
Kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang sidang sebelum Farhan sempat digiring pergi. Keadilan telah ditegakkan. Karma telah dibayar lunas. Perusahaan Vika selamat. Dengan susah payah. Dia kehilangan cabang Parisnya, terpaksa menjualnya untuk menutupi utang. Tetapi perusahaan intinya di Jakarta, warisan ayahnya, berhasil dia selamatkan. Dia kini menjadi CEO dan presiden direktur, mengambil alih penuh kendali yang dulu dia bagi dengan Farhan. Malam itu, setelah putusan hakim, Vika tidak pulang ke rumah mewahnya. Dia berkendara ke rumah sakit. Dia berjalan menyusuri koridor bangsal bersalin yang bersih dan tenang. Dia berhenti di depan kamar 308. Dia mengetuk pelan sebelum masuk. Resti sedang duduk di tempat tidur, tampak lelah namun lega. Di sisinya, dalam sebuah boks bayi kecil, terbaring seorang bayi laki-laki yang mungil, terbungkus selimut biru. Resti mendongak saat Vika masuk. "Kak," sapanya pelan. Vika mengangguk. Dia berjalan mendekati boks bayi itu. Dia menatap wajah kecil yang sedang tidur itu. Keponakannya. Darah daging dari pria yang telah mereka berdua benci dan hancurkan. "Dia sehat," kata Resti pelan. 3,1 kilogram. Vika mengulurkan satu jarinya dan menyentuh pipi bayi itu. Lembut. Hangat. "Tak berdosa. Aku sudah memutuskan," kata Resti, suaranya lebih kuat dari yang pernah Vika dengar. "Aku akan menjaganya." Vika menarik tangannya dan menatap Resti. Dia tidak bersalah," lanjut Resti, air mata menggenang di matanya, tapi kali ini bukan air mata ketakutan. "Dia bukan ayahnya. Dia anakku." "Apa rencanamu?" tanya Vika. "Aku akan pindah. Jauh dari sini. Mungkin ke Yogyakarta, tempat almarhum ibuku dulu. Aku ingin memulai hidup baru. Membesarkannya menjadi orang baik. Tidak seperti dia." Vika mengangguk. "Itu rencana yang bagus." "Soal dana abadi?" Resti berkata cepat. "Aku sudah bicara dengan Pak Budi. Aku akan tanda tangani apapun yang kakak mau. Aku akan berikan semua bagianku untuk kakak. Aku tidak pantas mendapatkannya." Vika terdiam sejenak. Dia menatap bayi itu, lalu ke Resti. Dia berjalan ke jendela, melihat keluar ke taman rumah sakit yang gelap. "Ayah ingin kita membaginya," kata Vika akhirnya, suaranya pelan. "Ayah ingin aku menjagamu. Dan aku gagal." "Bukan, Kak. Aku yang..." "Kita berdua gagal," potong Vika. Dia berbalik dari jendela. "Kamu tidak akan memberikan bagianmu padaku. Kamu akan mengambilnya. Kamu akan menggunakannya untuk membesarkan anak itu. Untuk memberinya pendidikan yang layak. Untuk memberinya awal yang baik." Resti ternganga. "Tapi Kak Vika, setelah semua yang aku..." Vika mengangkat tangannya. "Jangan salah paham, Resti. Aku mungkin tidak akan pernah bisa memaafkanmu atas apa yang terjadi. Dan aku tidak akan pernah melupakannya." Vika berjalan kembali ke sisi tempat tidur. Dia menatap Resti, wanita yang pernah menjadi saingan, pion, sekaligus rekannya. "Tapi dia," Vika menunjuk ke bayi itu, "adalah cucu ayahku. Dan dia berhak mendapatkan yang lebih baik." Vika merogoh tasnya dan meletakkan sebuah amplop tebal di meja samping tempat tidur. "Ini uang tunai untuk biaya rumah sakit dan tiketmu. Pak Budi akan mengurus transfer dana abadi bagianmu setelah kamu menetap. Jangan hubungi aku." Resti menatap amplop itu, lalu ke Vika, air mata mengalir deras. "Terima kasih, Kak. Aku tidak tahu harus bilang apa." "Jangan bilang apa-apa," kata Vika. "Besarkan saja dia dengan baik." Vika berbalik dan berjalan menuju pintu. Dia telah menyelesaikan segalanya. Perusahaannya aman. Musuhnya dipenjara. Masa lalunya terkubur. "Kak Vika," panggil Resti, tepat sebelum Vika membuka pintu. Vika berhenti, tapi tidak menoleh. Aku minta maaf," bisik Resti. Vika terdiam sejenak, punggungnya masih menghadap ruangan. "Kita mulai dari awal," katanya. Lalu dia membuka pintu dan melangkah keluar. Kembali ke kehidupannya yang baru, sendirian, babak belur, tapi utuh. 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 Tapi utuh.
Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh. Tapi utuh.